Baik, terima kasih tim Pro atas pemaparannya. Kami dengan tegas menolak usulan tersebut karena kelompok kami percaya satu-satunya solusi untuk mengejar pendidikan bukan hanya dari student loan. Seperti yang tim Pro katakan bahwa setelah mereka selesai mengejar pendidikan dengan menggunakan student loan, mereka akan bekerja dan mendapatkan gaji. Tetapi memiliki dampak lain yang dimana mereka akan memiliki suatu tekanan dalam membayar biaya pendidikan dan juga membayar bunganya. Walaupun ada dukungan dari orang-orang sekitar, apakah tekanan itu akan tetap hilang dan tidak mengganggu? Tentu tidak. Mengapa demikian? Karena kalau pada akhirnya orang yang mendapatkan kesempatan untuk menggunakan student loan tidak punya pekerjaan atau yang biasa kita sebut pengangguran, pasti akan tetap tidak bisa bayar. Ditambah lagi, sudah harus membayar pendidikan pokok, tetapi malah ada tambahannya, yaitu bunga. Biaya untuk pendidikan pokok saja tidak bisa dibayar, apalagi untuk membayar bunganya. Belum lagi para penerima student loan yang ternyata harus menjadi tulang punggung keluarga. Selain membayar biaya pendidikan student loan, mereka juga harus membayar kebutuhan keluarganya. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang harapan untuk berjuang. Bagi kami, daripada menggunakan student loan sebagai harapan berjuang di Indonesia, lebih baik siswa atau orang yang menginginkan student loan memilih untuk mencari pekerjaan terlebih dahulu. Mengapa demikian? Agar tidak menghasilkan hutang dimanapun. Ketika orang yang sudah memiliki pekerjaan dan masih ingin untuk melanjutkan pendidikan, jawabannya akan tetap bisa. Dan bonusnya bahkan terhindar dari yang namanya hutang ke negara maupun hutang ke lembaga swasta beserta bunganya. Harapan untuk berjuang tidak perlu semata-mata dari student loan. Ada cara alternatif seperti mencoba beasiswa yang jelas lebih menguntungkan daripada penggunaan student loan yang pada akhirnya harus membayar. Selanjutnya ada untuk kemudahan pengaksesan pendidikan di Indonesia. Untuk kemudahan pengaksesan pendidikan di Indonesia, kami nyatakan tidak akan sanggup atau tidak akan relevan jika menggunakan student loan setelah melihat kondisi negara Indonesia. Masih banyak yang harus diprioritaskan, seperti kesehatan yang memadai, pendidikan yang dari dasar harusnya dievaluasi menjadi lebih baik, dan masih banyak lain hal yang harus diprioritaskan dibandingkan membuka student loan. Jika memang ingin memajukan pendidikan lebih lanjut daripada membuka student loan, lebih baik anggaran atau lebih baik digunakan untuk membuat beasiswa agar tidak memberatkan orang yang ingin melanjutkan pendidikan. Selanjutnya ada terkait beasiswa yang dikatakan tidak cukup sebagai salah satu opsi untuk peningkatan seseorang yang ingin meraih cita-cita atau mengejar pendidikannya. Hal ini memang dibuat atau beasiswa ini memang dibuat untuk mencari orang terbaik dan orang yang layak untuk mendapatkannya. Jika diberi kuota yang banyak, pasti pemerintah atau perusahaan swasta tidak akan sanggup untuk menanggung. Dan menurut kami, perbaikan pendidikan di negara berkembang lebih baik dilakukan secara perlahan. Tidak perlu sekali jalan dengan kapasitas yang banyak. Asal seiring waktu terus meningkat dan terus berkembang. Mengapa demikian?
Karena di negara berkembang, selain yang dibutuhkan pendidikan yang layak, ada juga kesehatan dan kesejahteraan rakyat yang harus terpenuhi. Dan tidak luput dari infrastruktur yang harus memadai agar negara itu terus berkembang menjadi negara maju. Selanjutnya ada poin terkait mendapatkan kesempatan yang sama. Balik lagi. Jika mendapatkan kesempatan yang sama, apakah itu menjamin untuk membuat mereka dapat menyelesaikan student loan? Apakah menjamin untuk mereka mampu menyelesaikannya? Bagaimana kalau mereka malah ingin berhenti di tengah jalan? Itu akan memunculkan masalah baru, yaitu bagi mereka yang belum tentu bisa bayar karena memilih untuk keluar di tengah jalan tanpa mempunyai penghasilan yang tetap. Selain itu, apabila dilakukan peminjaman dana dan tidak mampunya seseorang untuk membayar, lagi-lagi tidak mampunya seseorang untuk membayar biaya pendidikan pokok beserta bunganya, apakah tidak membuat orang terpaksa untuk melakukan semua hal atau segala hal agar mendapatkan uang? Seperti pinjaman online, yang jelas akan lebih merugikan karena akan membuat hutang semakin besar dan juga bunganya yang terkadang tidak masuk akal untuk dibayar. Hal ini bisa memicu yang namanya kefrustasian, hingga bahkan bisa mengakibatkan gangguan kesehatan mental hingga akhirnya memilih untuk bunuh diri. Maka dari itu, kami, tim oposisi, menolak untuk setuju dengan mosi ini. Karena masih ada cara lain untuk mendapatkan pendidikan yang layak dibandingkan harus meminjam dengan cara student loan yang jelas bisa memberi dampak negatif lain apabila seseorang yang mendapatkan student loan tersebut tetap tidak bisa membayar biaya pendidikan dan juga bunganya. Sekian dari kami tim oposisi, terima kasih.